Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Oke, di video kali ini saya tidak melakukan praktek ya seperti video sebelumnya ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi ya, yaitu tentang bagaimana sih cara agar kopi stabil setiap tahunnya. Nah, biasanya permasalahan ini banyak dikeluhkan para petani semua ya, khususnya petani kopi. Nah, biasanya ya petani pernah menceritakan ya, saya dapat pengalaman ya dari teman-teman yang mengurus kopi ya. Nah, biasanya ya panen, misalnya panen 2 ton. Nah, di tahun 2 ton di tahun ini ya, dan di tahun depannya lagi akan turun menjadi sekitar 2 kintal atau 5 kintal. Nah, itu turunnya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Nah, biasanya ya di pengalaman saya pribadi ya, saya mengikut bapak saya ya. Biasanya bapak saya kopinya sangat stabil ya, biasanya dari 2 ton ya, misalnya 2 ton. Nah, itu turunnya tidak banyak-banyak, misalnya turun 2 kintal atau 3 kintal atau 5 kintal ya, misalnya dari 2 ton. Nah, itu masih ada sisa di tahun depannya lagi panen 1,5 ton atau 1 ton 7 kintal. Nah, itu tidak banyak-banyak turun ya. Nah, oke, langsung saja ke materi ya, yaitu tentang topik yang awal tadi, bagaimana cara agar stabil buah kopi setiap tahunnya. Nah, cara yang pertama yaitu tip yang pertama ya, masalah pemangkasan. Nah, pemangkasan ya pada tanaman kopi biasanya ya, ranting kopi yang tidak produktif, nah itu perlu dibuang. Kita remajakan lagi kopi yang sudah tua. Biasanya banyak sekali ya kopi-kopi yang tua itu tidak diranting, dan rantingnya panjang ya, panjang sekali ya. Nah, dari situ perlu kita ketahui ya, bahwasanya pemangkasan itu ya, atau meranting ya, pemangkasan itu bertujuan untuk meremajakan pada dahan-dahan kopi untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Nah, itulah tujuannya ya. Oke, dari tujuan tersebut bisa kita ketahui bahwa pemangkasan itu sangat penting ya. Jadi setiap kopi yang setelah musim panen, nah biasanya para petani sebagian ya ada yang melakukan pemangkasan tersebut. Nah, jadi itu cara yang pertama ya. Oke, setelah pemangkasan ya, ada cara berikutnya ya. Cara yang kedua, setelah pemangkasan maka tumbuh tunas-tunas baru itu banyak sekali ya. Nah, tunas baru itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tunas raja ya, dan yang kedua adalah tunas ranting, dan yang ketiga tunas cacing. Nah, dari ketiga tunas tersebut, nah ada bagian-bagian yang perlu dibuang ya. Oke, biasanya ya yang saya ceritakan ini adalah pada kopi yang sudah di stek atau disambung ya. Nah, dari ketiga tunas tersebut maka pada sortasi yaitu ini masuk pada tips sortasi dan penyimpanan bahan. Nah, dari sortasi dan penyimpanan bahan tersebut maka perlu kita ketahui ya, di situ setelah tumbuh tunas maka dilakukan wiwilan atau pemilihan bahan tunas
yang baru untuk musim panen tahun depannya. Nah, oke, dari penyimpanan bahan tersebut, jadi setelah tunas baru tersebut tumbuh, maka bisa kita pilih ya bahan yang unggul, dan dia di batang ya tidak balik dalam artian ya tunas tersebut tidak balik ke as awal pada batang ya. Nah, tunas yang unggul yaitu tunas raja yang perlu kita rawat ya, kita simpan ya. Jika tidak tumbuh tunas raja ya, kita bisa menyimpan tunas ranting yang unggul ya. Biasanya tunas ranting juga bisa tumbuh buah ya, atau berbuah ya. Nah, yang ketiga tunas cacing ini ya. Tunas cacing itu yang biasanya kurus ya. Nah, itu yang perlu kita buang ya, kita wiwilin, kita buang ya. Setiap biasanya terselip di buah-buah kopi ya, yang masih degan, yang masih mata yuyu atau yang sudah besar ya buahnya. Oke, mungkin bisa dimengerti dari sahabat petani semua ya, khususnya para petani kopi ya. Oke, yang ketiga yaitu masalah nutrisi. Nah, masalah pemberian nutrisi. Nah, pada tanaman kopi sangat penting sekali ya untuk diberikan nutrisi. Pada contohnya yaitu pemberian pupuk. Nah, pada pupuk ini banyak bermacam-macam ya kandungannya. Nah, nanti saya akan bahas masalah pupuk ini pada part selanjutnya ya. Oke, pemberian nutrisi ini bertujuan untuk agar buah yang dihasilkan bisa berbuah lebat ya. Itu pemberian nutrisi yang pas, yang cocok ya. Nah, nutrisi ini sangat penting sekali ya. Oke, selain dari pemberian nutrisi adalah perawatan, yaitu perawatan pada tanaman kopi. Misalnya pembersihan gulma ya, secara rutin dan tepat waktu ya. Oke, tips selanjutnya yaitu di sini ya, pada tanaman kopi banyak klon-klon yang unggul ya. Pada contohnya adalah kopi klon daun lebar, bisa kopi arsat ya, kopi klon arsat ya, klon bagio, klon cipto, dan klon-klon yang lain. Dan klon ini juga perlu kita ketahui ya, biasanya ada klon yang tidak cocok pada suatu daerah ya, suatu wilayah. Biasanya ditentukan pada cuaca ya, misalnya pada suhu udara ya. Nah, kasusnya adalah pada tanaman klon tugusari. Nah, jika klon tugusari ini disambung pada daerah yang bersuhu dingin ya, maka klon ini berbuah sedikit ya, dia tidak lebat. Nah, jika klon tugusari ini kita sambung di daerah panas misalnya ya, maka klon ini sangat bagus ya. Oke, buat sahabat petani semua mungkin sudah mengetahui ya klon apa aja yang unggul, yang biasa sahabat petani semua sambung di kebun masing-masing ya. Seperti contohnya pada kebun yang diurus bapak saya ini ya, di sini ada klon daun lebar ya, klon malang. Nah, selain dari klon di atas yaitu ya, di sini ada klon tugusari, tetapi di sini daerahnya dingin ya. Di sini tidak berbuah ya, berbuahnya sedikit ya, sangat sedikit sekali. Oke, di klon yang lain ya masih banyak ya yang belum diketahui ya. Nah, biasanya klon-klon ini bisa didapat dari kopi lokal ya, kopi yang unggul ya. Nah, dari
kopi tersebut jika unggul bisa kita sambung pada kopi yang lain. Oke, itulah cara saya ya, cara saya yang saya bagikan kepada sahabat petani semua. Semoga sahabat petani semua bisa paham ya apa yang saya sampaikan pada materi yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, buat sahabat petani semua, jika ada yang perlu ditanyakan ya, silahkan komentar di kolom komentar ya. Apapun keluhannya nanti yang insya Allah saya bisa menjawab ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa support channel ini agar semakin berkembang dan selalu bisa memberikan tips ya, manfaat. Nah, dari manfaat tersebut saya akan bersemangat lagi membuat video ini ya, agar semakin bermanfaat untuk edukasi ya buat sahabat petani semua ya. Salam sukses buat para petani kopi ya, buat para petani kopi, semoga sukses ya. Oke, jika ada salah kata ya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.